Apakah Anda memiliki warung ataupun toko yang selalu sepi? Bisa jadi warung Anda itu terkena sihir. Jika warung ataupun toko Anda terkena sihir, maka harus Anda segera ambil tindakan. Berikut 5 ciri-ciri pasti warung ataupun toko yang terkena sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSN. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan membahas 5 ciri-ciri warung yang sudah terkena sihir. Jika warung ataupun toko tempat usaha Anda itu selalu sepi, bisa jadi warung ataupun tempat usaha Anda itu terkena sihir. Dan Anda harus segera mengantisipasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri pasti warung, toko, tempat usaha yang sudah diganggu oleh seseorang menggunakan ilmu hitam ataupun sihir. Di sini saya akan jelaskan, namun seperti biasa sebelum saya jelaskan 5 ciri pasti warung yang sudah terkena sihir, silahkan kawan semuanya terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pembahasannya. Untuk ciri pasti yang pertama, ketika warung, toko, tempat usaha Anda itu terkena sihir, itu bisa dipastikan dengan ketika diri Anda itu menemukan benda aneh di sekitaran warung Anda. Biasanya benda tersebut itu diletakkannya itu di waktu malam hari. Ketika Anda buka warung dan Anda melihat seperti ada seseorang yang menaruh bunga di situ, itu bisa dipastikan warung ataupun toko Anda itu disihir oleh seseorang. Dan kasus ini sering saya temui. Dan di sini saya beberapa kali ada orang yang meminta bantuan dengan kasus yang saya jelaskan ini. Jadi dia menemukan benda-benda aneh di waktu pagi hari ketika dia buka warung. Itu tanda pasti warung toko Anda terkena sihir. Tanda yang pertama, apakah Anda mendapatkannya? Jika iya, bisa dipastikan. Lalu ciri yang kedua, warung yang sudah terkena sihir itu bisa dilihat dari penjualnya. Yang jual itu akan merasakan di dalam dirinya itu rasa ngantuk terus-menerus yang tidak tertahan. Lalu dia juga merasakan malas yang sangat luar biasa pula. Tanpa ada semangat, karena merasakan seolah-olah tubuhnya itu capek, sakit, dan lain sebagainya. Itu akibat dari sihir yang dikirim di warung ataupun toko tempat usaha Anda. Jika Anda merasakan hal semacam ini, selalu ngantuk ketika membuka warung,
ataupun seolah-olah Anda itu tidak ada semangat untuk membuka warung, untuk berjualan, ataupun Anda merasakan ketika berjualan itu tubuh itu terasa sakit semuanya, itu bisa dipastikan warung tempat usaha Anda itu sudah terkena sihir. Dan ini bisa dirasakan langsung oleh yang jualan saja. Orang lain tidak bisa melihat. Itu ada ciri pasti warung yang sudah terkena sihir. Lalu ciri pasti yang ketiga, warung yang terkena sihir, yaitu pelanggan itu akan merasakan keanehan ketika belanja ataupun makan di warung tersebut. Ketika dia makan, seolah-olah itu ada orang yang mengawasinya. Dan juga dia akan merasakan ketidaknyamanan ketika dia makan di situ. Dan di waktu malam hari, warung, toko yang terkena sihir itu akan sering ada penampakan berada di sekitar warung tersebut. Itu bisa dilihat oleh warga sekitar. Yang tahu biasanya warga sekitar. Di waktu malam hari akan ada penampakan sosok makhluk gaib yang awalnya tidak ada, namun ketika disihir itu sebenarnya memang dikirimi oleh dukun dengan menggunakan sosok makhluk halus pula. Jadi akan ada penampakan di waktu malam hari. Itu ciri pasti warung tempat usaha yang sudah terkena sihir. Lalu ciri yang keempat, yang ini mungkin di luar nalar kita. Jadi kesaksian dari pelanggan warung ataupun toko ketika datang itu melihat warungnya itu tutup. Namun ketika dikonfirmasi langsung esok harinya oleh pelanggan tersebut kepada pemilik warung mengatakan bahwasanya warung saya buka kemarin kok. Tapi dia, pelanggan tetap bersikukuh karena dia sudah di situ mau belanja, namun tetap dia menyaksikan tutup. Jadi keanehan ini akan terjadi oleh warung yang sudah terkena sihir ataupun guna-guna. Dan kasus ini itu sering saya tangani. Memang kelihatannya tidak masuk akal, tidak bisa dilogikakan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Padahal buka, dibilang pelanggannya itu tidak buka. Jadi tidak jadi belanja. Itu ciri yang keempat yang ini sudah fatal. Ataupun guna-gunanya itu sudah masuk ke warung ataupun toko tersebut. Dan harus segera diantisipasi. Lalu ciri yang terakhir, di mana warung yang terkena sihir itu bisa dilihat dari ketika Anda sudah selesai masak, entah itu nasi, entah itu lauk, namun tiba-tiba ketika Anda sudah ingin menyajikannya, sudah mengangkatnya, dari Anda menggoreng ataupun dari Anda memasak tadi, itu akan langsung basi. Dan bahkan yang lebih fatal adalah lauk yang baru digoreng. Ketika disajikan kepada pelanggan, itu akan ada belatungnya. Dan ini itu sering terjadi. Murid saya itu pernah mengalami kejadian ini. Jadi lauk yang baru digoreng mau disajikan kepada pelanggan, namun ada belatungnya. Tapi karena memang pelanggannya baik, itu diberitahu secara baik-baik pula. Ini sering terjadi.
Dan ini sudah terkena sihir warungnya yang berat dan segera diantisipasi. Jadi makanan ataupun lauk yang sebenarnya kita tidak bisa melogikakannya karena baru masak, namun tiba-tiba ketika disajikan ataupun sebentar itu sudah basi. Dan beberapa orang yang mengadu ke saya seperti ini. Jadi tidak hanya satu orang, beberapa orang itu mengatakan kepada saya seperti itu. Jadi tidak habis pikir, kenapa bisa? Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya karena makanan yang baru masak itu baru diangkat, itu sudah basi. Kan tidak bisa dilogika. Jadi itu sebagai pertanda di mana warung, toko, tempat usaha yang terkena sihir. Ciri pastinya ada 5 ini. Ketika Anda mendapati tanda-tanda yang saya sebutkan ini, Anda harus segera mengantisipasinya. Bagaimana mengantisipasinya? Cukup mudah. Anda cukup sediakan air 1 baskom ataupun 1 ember. Setelah itu Anda bacakan Quran surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ulangan. Disambung dengan Anda membaca Quran surat Al-Kautsar sebanyak 7 kali ulangan pula. Lalu Anda sambung dengan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali ulangan. Lalu hembuskan ke media air tadi yang sudah Anda siapkan. Lalu air tadi Anda percikkan di setiap sudut ataupun tempat warung Anda. Jadi itu adalah antisipasi untuk membersihkan warung ataupun toko yang sudah terkena sihir. Sekaligus sebagai pagaran gaib agar nantinya ketika ada sihir ataupun guna-guna ke warung Anda, maka akan langsung netral. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari ilmu ini, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.